はい、皆さん、こんにちは。はい、今日は日本語で自己紹介をしましょう. Jadi hari ini kita semua akan belajar tentang memperkenalkan diri kita sendiri dalam bahasa Jepang. Nah, masuk aja ya kita langsung ke pengertian jiko shokai. Mungkin sebelumnya sudah ada yang tahu gitu ya jiko shokai itu apa, cuma mungkin kita bahas lagi di sini. Jadi ya jiko shokai dalam bahasa Jepang sendiri adalah perkenalan diri. Artinya, pada umumnya memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang itu meliputi mengucapkan halo, memberitahu nama, dan beberapa hal penting lainnya. Ini mungkin sama ya dengan di berbagai bahasa juga di Indonesia atau di bahasa lain. Intinya kita itu memberikan informasi tentang diri kita sendiri. Nah, mungkin selanjutnya kita bakalan nonton sedikit video dulu ya gitu buat eh nyari tahu apa sih Jiko Shokai itu. Hai, mungkin tadi cukup ya sampai segitu. Jadi buat video tadi itu artinya itu ya dia memperkenalkan diri, dia itu murid pindahan gitu dari Tokyo, terus memperkenalkan diri di depan teman-temannya. Nah, buat yang kita bakalan pelajarin di sini juga sama-sama mirip kayak video tadi. Yang pertama itu Aisatsu atau salam. Jadi buat pertama kali ketika memperkenalkan diri itu jangan lupa untuk mengucapkan Aisatsu seperti Hajime Mashite gitu saat memperkenalkan diri. Ya pertama kali ya gitu ketemu orang itu jangan lupa pakai Hajime Mashite. Terus bisa juga selanjutnya ditambahin kayak Ohayo gozaimasu yang artinya selamat pagi, Konnichiwa yang artinya selamat siang, atau Konbanwa yang artinya selamat malam. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke pola kalimat untuk memperkenalkan diri sendiri. Nah, yang pertama kayak tadi ya udah dibilangin pakai aisatsu dulu, apalagi kalau untuk pertama kali kita pakai hajime mashite yang artinya salam kenal. Terus kita nyebutin nama. Nah, nyebutin nama di sini pola kalimatnya ada dua. Kalau misalnya itu bisa kita pakai nama watashi wa nani nani des. Nani nani di sini yang titik-titik di situ bakalan kita isi sama diri kita sendiri atau bisa juga langsung pakai nani nani tomo shimasu atau yang artinya saya bisa dipanggil siapa isi namanya sendiri. Mungkin kalau dari saya sendiri jadinya watashi wa Fio desu atau Fio to moushimasu. Nah, sesudah kita perkenalkan nama, kita langsung masuk ke umur watashi wa nani nani sai desu yang artinya saya berusia berapa tahun. Tahun di sini nanti sama teman-teman sendiri bisa diisi pakai tahun berapa kalian tahun ini. Nah, terus kita juga bisa nambahin informasi sedikit ya tentang diri kita selain nama sama umur, yaitu dari mana saya tinggal atau saya datang dari mana. Bisa pakai pola kalimat watashi wa nani nani jin desu yang artinya saya adalah orang yang nani-nani di sini kita isi nama kota. Jadi misalnya mungkin kalau saya sendiri watashi wa Cirebon Jindes atau bisa juga pakai watashi wa nani-nani ni sundeima. Saya sekarang tinggal di kota apa. Terus kalau kita mau memperkenalkan dari mana sih kita datangnya watashi wa nani-nani ni karakimashita. Terus mungkin selain kota kita juga bisa nambahin informasi seperti profesi atau sekolah. Misalnya watashi wa no nani nani desu. Bisa kayak artinya saya ini adalah dari mana instansinya. Misalnya mungkin kalau dari mahasiswa watashi wa upi no daigakusei desu. Nah, terus karena tadi kita belajar usia ya, gitu sebelum-sebelumnya belum pernah diajarin di usia, mungkin ini bisa dilihat di tabel sendiri ada penulisan atau
cara mengucapkan tahun dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada 1 tahun isai, terus 2 tahun nisai, 3 tahun sansai, 4 tahun yonsai. Lanjut ke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mungkin bisa dilihat sendiri karena ya kalau usia segini mungkin biasa kita pakai usia remaja, kita lanjut ke next selanjutnya itu ada 13 tahun Jusansai, 14 tahun Ju Yonsai, 15 tahun Ju Gosai, 16 tahun Ju Rokusai, 17 tahun Ju Nanasai, 18 tahun Ju Hasai, 19 tahun Ju Kyusai, dan 20 ini berbeda ya dari sebelum-sebelumnya itu bisa pakai Hatachi. Terus lanjut lagi ke 21 tahun ada Niju Sai, 22 tahun Niju Nisai, 23 tahun Niju Sansai, 24 tahun Niju Yongsai. Nah, di sini ada Renshu, yaitu mungkin teman-teman sendiri bisa ya buat meningkatkan keterampilan memperkenalkan memperkenalkan diri dalam bahasa Jepangnya. Kita bikin role play sama teman-teman. Ya, buatlah role play dengan teman di sebelahmu atau mungkin karena kita ketemu secara online sekarang bebas ya dengan siapa saja. Seakan-akan kalian saling memperkenalkan diri masing-masing untuk pertama kalinya dengan bahasa Jepang. Jadi ingat kayak poin yang tadi mungkin kita balik ke next sebelumnya. Jangan lupa ucapkan salam hajime mashite untuk pertama kali. Terus pola kalimatnya bisa dilihat ya nanti PPT-nya akan saya share juga. Nah, mungkin itu bisa di lain waktu nanti dikumpulkan saja. Terus ada materi lain yaitu memperkenalkan orang lain. Nah, memperkenalkan orang lain dalam bahasa Jepang ini biasanya meliputi memperkenalkan nama orang yang mau dikenalkan dan informasi penting yang berkaitan. Mirip juga sama kayak cara kita memperkenalkan diri sendiri, cuma mungkin bedanya di sini informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi milik orang yang mau kita kenalin, misalnya teman kita sendiri. Yang pertama-tama biasanya kita bakalan ngucapin nani-nani sang. Kochira wa nani-nani sang des. Ini artinya di sini juga untuk memperkenalkan orang ya, gitu. Mungkin langsung ke contohnya ada Ana. Di sini Ana berkata, "Ai minasa kochira wa Anita sang des." Nah, konteks di sini Ana sang ini memperkenalkan ke banyak orang bahwa orang yang dia kenalkan adalah Anita. Lalu Anita menjawab untuk memperkenalkan diri sendiri, Hajime mashite. Anita des, dozo yoroshiku. Di sini Anita pertama kali ya ketemu teman-teman yang dikenalin itu dia ngucapin nama dan ngucapin yoroshiku. Yoroshiku di sini mungkin kalau di bahasa Indonesia agak susah ya buat ditranslatein, tapi yoroshiku di sini artinya semacam senang berkenalan dan juga senang berkenalan dengan teman-teman. Nah, di sini ada kosakata juga yang berhubungan ya, mungkin buat membantu buat role play yang tadi, Renshu. Itu ada Shogakusei, itu murid SD, Chugakusei artinya murid SMP, Kokosei murid SMA, Daigakusei mahasiswa, terus kayak tadi yang diucapin Kochira itu sebelah sini artinya. Minasang itu artinya semua. Terus mungkin kalau kalian bisa memperkenalkan selain pakai minasang juga bisa kalau misalnya memperkenalkan pakai menunjuk gender aja ya gitu. Jadi misalnya perempuan di sini gitu itu kita pakai kanojo, kanojowa atau laki-laki di sini kita bisa pakai karewa. Nah, terakhir ada Renchu lagi. Jadi Renchu yang terakhir ini ada buatlah contoh kalimat untuk memperkenalkan teman kalian dalam bahasa Jepang. Pola kalimatnya bisa dicek di pola kalimat yang ini. Jadi em, ini sedikit aja ya gitu. Mungkin role play juga ya sama teman-teman kalian gitu. Pertama eh, cobain untuk kenalin pakai nani nani sang, kucirawan nani nani sang des, dan lalu temannya menjawab hajime mashite, perkenalan nama, terus mungkin ada informasi penting yang mau ditambahin juga kayak yang pola kalimat pertama itu juga bisa nggak harus terpatok dari sini apalagi kalau misalnya teman-teman udah tahu ya ada ilmu lebih dari yang teman-teman tahu sebelumnya.
Hai, mungkin, untuk materinya cukup sampai segini saja, buat role play, range-nya, bisa dikerjakan masing-masing, buat sesama teman kalian bebas. Terus kalau sudah, nanti bisa dikumpulkan, dan terakhir, kira-kira saya tutup dulu perkuliahan sampai sini. Hai, otsukare sama, sekian dan dari pembelajaran kali ini, terima kasih banyak.